sudah punya anak 3. Berdarah-darah suami membangun rumah tangga, bikin rumah, cicil bertahun-tahun. Dibelikan mobil, dicicil bertahun-tahun. Lalu hanya karena WhatsApp tak kirim, dia lupa semua kebaikan suaminya. Ingat, dalam Islam tidak kita kenal kemarau setahun hilang oleh hujan sehari. Islam adalah agama pemaaf. Bagaimana kita mau menjadi rahmatan lil alamin bagi orang lain? Bagaimana kita mau memaafkan teman kerja? Bagaimana kita memaafkan tetangga kalau sama pasangan kita aja kita tidak punya rasa pemaaf? Maafkan. Salah suami, maafkan. Kalau tidak mau maafkan, ingat lagi anak-anak kita yang sudah pada mulai gadis. Tidak bisa saya maafkan Ustaz, sakit hatiku, dendam sekali saya Ustaz. Bukan dengan cara mempermalukannya, tapi mintalah pisah dengan baik-baik. Bu, hui, mau masuk surga dengan gampang? Mau? Mau? Suruh suami kawin lagi. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata malam ini banyak setan yang berkeliaran di tengah-tengah kita. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kalau bapak ibu cinta kepada Rasulullah, menghormati majelis kita, yuk turunkan handphonenya. Setan pasti berupaya menggagalkan ceramah kita. Dengan cara apa? Lihat HP-mu, lihat HP-mu, lihat HP-mu. Akhirnya apa? Bapak tidak konsentrasi dengar ceramah. Maka simpan HP. Anak muda yang pegang HP, saya doakan kau tidak dapat jodoh. Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan dulu HP, simpan. Ayo. Kalau saya sudah katakan simpan HP, masih juga dipegang HP-nya begini, maka dia bukan setan, tapi dia sudah bapak moyangnya setan. Simpan dulu bos, simpan dulu. Nggak usah merekam. Kalau kau rekam, suaranya tidak jelas, gambarnya kabur. Tapi saya mau dokumen Ustadz, saya mau lihat nanti di rumah, boleh. Caranya gampang. Gimana? Buka YouTube, tulis nama Das'ad Latif, Masjid An-Nur Riau, pasti muncul. Gambarnya jelas, suaranya jernih dan bagus, sudah diedit. Kalau kamu bikin siaran langsung, saya terancam. Kenapa? Nanti ada keseleo. Contoh guru kita Abdul Somad. Ditanyalah beliau, Tuan Guru, bagaimana hukumnya main catur? Beliau jawab, haram. Apabila azan berkomandan, kamu masih main catur. Dipotonglah itu azannya. Yang berkeliaran di medsos, haram main catur. Marah seluruh pemain catur dari Sabang sampai Merauke. Saya juga ditanya, Ustadz Das'ad, bagaimana hukumnya main catur? Saya jawab, haram. Kenapa bisa? Kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Yang ngedarkan celengan, simpan saja itu bos. Nanti saya ngisi celenganmu. Simpan dek, simpan. Nggak enak rasanya. Saya risih kalau saya lagi ceramah edarkan celengan. Seolah-olah saya disawer. Simpan, ada Pak Gubernur yang sawer Das'ad. Tenang,
Simpan saja dek, simpan, mengganggu konsentrasi ya. Bisa kita lanjut? Oke, simpan HP ya, simpan ya. Oke. Nggak usah juga kau selfie. Baru ditulis latar belakang Dasat Latif. Kau kira saya background? Waqala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, subhanallah. Allah perintah salat, Allah tidak pernah mendirikan salat. Allah perintah puasa, Allah tidak pernah menunaikan ibadah puasa. Tapi ketika Allah perintah kita berselawat, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Jangan kau bersalawat sambil merokok. Salatul beleng-beleng. Jangan kau solawat sambil ngopi. Itu tidak haram, tapi bukanlah adab yang baik ketika mendoakan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dimuliakannya Rasulullah tadi, kita lihat prakteknya. Ketika bersalawat kepada Rasulullah, kita dianjurkan berdiri. Kenapa? Kita memuliakan manusia semulia-mulia manusia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak Ibu tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan membangun masjid, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan umroh, maka kumpulkan amalmu ketika kau duduk bersama seperti ini. Bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ajak salawat. Bisa? Bisa. Tapi tetap pakai masker. Ya. Boleh ya? Kita dengar, saya mau dengar orang-orang di Pekanbaru mana lebih kencang suara ibu-ibu dengan bapak-bapak. Kita tanding malam ini. Ayo, bapak-bapak diam, kita dengar dulu ini ibu-ibu nih. Salawat, ikut bareng-bareng saya Bu ya. Bisa? Yuk. Salatullah. Ayo Bu, jangan mau kalah sama suami. Ala toha. Salatullah, salamullah ala Yasin. Nilainya 6,5. Sekarang kita dengar bapak-bapak, ibu-ibu diam. Bapak-bapak, ayo jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo Mas. Kau kasih malu saya kalau suaramu lebih. Ayo ibu-ibu diam. Bapak-bapak ayo dek. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nilainya 9,9. Memang ibu-ibu tadi tidak bisa kencang suaranya, tapi itu tadi syahdu. Suara begitu tadi tuh yang membuat kita nafsu. Makanya dedek gadis, kalau kau ditelepon sama cowokmu, jangan kau mendayu-dayu mensahdukan suaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar dek? Baik-baik bang. Bagaimana orang tidak tergoda? Coba kalau tegas sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain? Kenapa kau tanya-tanya? Nggak diteleponnya lagi kau besok. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Gubernur Provinsi Riau, Datuk Sri Setia Amanah Haji Samsuar. Yang kita hormati dengan penuh kehormatan, Bapak Kapolda Provinsi Riau, Bapak Inspektur Jenderal. Kau tahu Inspektur Jenderal dek? Ah, tahu? 2 bintang. Tapi calon pensiun juga.
Apa? Gaspol, rem. Kau mau ditangkap Kapolda? Jangan kau lawan polisi ya. Adik-adik, dengar baik-baik. Jangan musuhi polisi. Boleh kau musuhi pribadinya, tapi jangan musuhi polisi. Kalau hilang motormu, siapa kau cari? Siapa kau cari? Pak Imam. Rumah dirampok, anak diperkosa, istri dibunuh. Cari siapa? Polisi. Maka jangan kau musuhi polisi. Iya toh? Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Republik Indonesia. Lihat Kapolda kita hadir di tempat ini. Itu menunjukkan saya cinta kepada kalian masyarakatku. Ini penuh resiko hadir di tempat ini, mempertaruhkan jabatan. Tapi beliau katakan, yang penting saya harus hadir sebagai penegak hukum di Provinsi Riau. Allahu Akbar. Aman saya sekarang. Inspektur Jenderal Polisi Bapak Agung Setia Imam Effendi, yang kemudian semua saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak sebut satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga yang sejujurnya saya tidak hafal namanya Bapak. Kita dengar. Satu, saya mau tanya dan saya kasih hadiah. Siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Ibrahim. Siapa? Kau. Sini. Cepat. Ya. Cepat. Sebelum kau jawab, ada passwordnya. Siapa namanya anak pertamanya Kapolda? Kurang tahu. Oke. Kalau begitu, siapa nama anak bungsunya Rasulullah? Fatimah Zahra. Aduh, sudah kencang salah lagi. Tapi tidak apa-apa, daripada kau malu diambil YouTube, tetap dapat 100. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, nama anak Nabi yang bungsu siapa namanya? Gimana kau mau meneladani Nabi? Anak Nabi kamu tidak ngerti. Inilah pentingnya maulid. Adik-adik, siapa yang tahu berapa anaknya Nabi? 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Bingung. Inilah pentingnya maulid, supaya kita tahu sejarah Nabi. Setelah tahu sejarah Nabi, kita berusaha untuk mencontohnya. Tidak mungkin kau bisa mencontoh Nabi kalau sejarahnya kau tidak paham. Bagaimana kita mau tidur seperti Nabi, sejarah cara tidurnya Nabi kita tidak tahu. Inilah pentingnya maulid. Maka saudara-saudaraku yang tidak mau maulid, silahkan, monggo. Tapi jangan kau menganggap kami yang kumpul di tempat ini sebagai orang sesat. Kamu tidak mau maulid, kami hargai, silahkan. Tapi jangan melukai perasaan kita yang mau maulid. Ya, ada orang anak muda sekarang baru belajar agama 2 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Seolah-olah agama ini seolah-olah sangat repot. Agama ini seolah-olah sangat sulit. Hanya persoalan kita maulid, dia tidak maulid, kita dikatakan ustadz tidak sunnah. Beranimu bos. Kau panitia hari kiamat. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah pentingnya maulid. Kita kumpul, dengar sejarah Nabi, setelah itu kita pulang.
Ibu saya dulu memperkenalkan sejarah Nabi, karena saya anak-anak waktu itu, anak-anak senang lagu, dia perkenalkan melalui lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Satu informasi, zaman jahiliyah. Zaman dahulu kan banyak, ada zaman batu. Ini zaman apa? Zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa zaman jahiliyah, Mak? Dia lanjut lagi lagunya. Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Berarti Nabi terakhir. Saya tanya, siapa namanya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Pekanbaru atau Makassar? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Mak? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Pak Kapolda atau Pak Gubernur? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Belum ada BKMT, belum ada majelis taklim, tapi bisa memperkenalkan sejarah Nabi dengan lagu yang diajarkan ke anaknya. Lagu ibu-ibu dulu. Sekarang lagu ibu-ibu apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri, ke kanan, beleng-beleng. Ada kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Coba. Lagunya anaknya lagu-lagu. Po ami ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Mana ada kupu-kupu makan nasi? Hoax. Bohong-bohong. Nah, kenalkan Nabi melalui lagu. Itu ibu saya. Sekarang saya tambah lagu itu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Baru kau tahu toh anaknya Nabi 7 dari lagu ini. Inilah hikmahnya maulid, supaya kita kembali mendengar sejarah Nabi, supaya kita minimal bisa tahu, berdoa supaya kita bisa teladani. Saya mau cerita tapi waktu terbatas, sedikit saja kisahnya. 1. Di Mekah Nabi diteror, baik teror mental maupun teror fisik. Sahabat-sahabatnya dibunuh. Maka orang pertama yang disiksa dan dibunuh mati syahid dalam Islam namanya Sumayyah. Dibunuh dia, diikat oleh Abu Lahab, lalu ditombak badannya. Kenapa ditombak badannya? Marah karena Abu Lahab bilang, Sumayyah, saya tahu kenapa kau bela sekali Muhammad. Muhammad kan agak kece, cakep-cakep. Ya, pasti kau suka Muhammad toh? Marah Sumayyah, dia kumpulkan seluruh air liur yang ada di mulutnya, lalu dia diludai raja waktu itu. Dia bangsawan terkenal itu Abu Lahab waktu itu. Abu Jahal, bang! Marah Abu Jahal, naik pitam, dia ambil tombak, dia tusuk badannya. Meninggal. Di depan Nabi para sahabat disiksanya, diteror secara mental, diteror secara fisik. Akhirnya Nabi memutuskan pergi, mudah-mudahan di Taif mendapat simpati dan pertolongan. Jalanlah dari Mekah ke Taif. Sampai di Taif apa yang diharapkan? Jauh panggang dari api. Nabi berharap ada simpati dari orang-orang Taif. Ternyata disambutnya Nabi dengan apa? Lemparan batu. Siapa yang melemparnya? Bukan orang anak-anak, bukan orang dewasa. Siapa yang melemparnya? Anak-anak kecil. Kalau orang dewasa sama dewasa, kita merasa terhormat, satu letting kita. Tapi kalau kita dihina sama anak-anak, terhina sekali. Nabi dilempari, dikejar. Sampai robek
pelipis beliau. Pada saat itu datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan orang-orang Taif ini. Allah perintahkan kepadaku Muhammad, kau berdoa, saya angkat gunung Taif ini, saya lempar, saya hancurkan mereka semua. Kau berdoa saja kepada Allah, saya hancurkan mereka. Allah minta izin, Allah sudah kabulkan. Kalau kau berdoa, saya hancurkan mereka. Kalau saya tiba-tiba di sini diserang sama preman, kepung preman ratusan orang, datang Kapolda. Bagaimana Ustaz? Pak, hancurkan jenderal. Apakah Nabi lakukan itu? Tidak. Nabi hanya berkata, ya Jibril, ingin doaku hari ini, berikan hidayah kepada mereka, berikan hidayahmu kepada mereka. Mereka memperlakukanku seperti itu karena mereka tidak tahu apa yang aku bawa kepadanya. Kalau mereka tidak beriman kepadaku, yang sekarang mereka tidak beriman kepadaku, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak cucu mereka nanti yang akan beriman kepadaku. Dan Allah kabulkan doa. Allah kabulkan doa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ketika Bapak ke Taif, tidak satu pun manusia yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Padahal dulu melawan Nabi. Maka orang-orang Taif, mudah-mudahan Bapak panjang umur rezeki, pergi ke Taif, lihat orang-orang Taif, mereka tutur katanya lembut, sopan santun, kita datang dikasihnya buah. Kenapa? Mereka merasa malu, leluhur mereka pernah menghina Rasulullah, maka mereka membalasnya dengan kemuliaan akhlak sekarang ini. Hikmah pertama, jadilah rahmatan lil alamin. Bagi saudaraku para mubalik, contoh Rasulullah dalam berdakwah. Boleh kita berbeda pendapat, tapi jangan saling menghina. Silakan kau lakukan, silakan kau dakwahkan apa yang kamu yakini, tapi saudaraku tolong hargai pendapat ulama yang lain. Enak kita dakwah kalau saling menghargai. Biarkan umat yang memilih mana yang ingin diikuti. Kita sama kiblatnya, kita sama nabinya, kita sama rukun Islamnya, rukun imannya sama, Tuhan yang kita sembah sama, sholat kita sama. Masa gara-gara maulid dan tidak maulid kita berpecah belah? Di mana belajar mereka dakwah? Saudaraku, adik-adik remaja yang baru belajar agama, bagus girahmu belajar agama, tapi jangan taklid, jangan terfokus pada satu guru saja, kau tidak mau dengar guru yang lain. Maka sampai sekarang Pak Gubernur, saya tidak mau kalau ada yang membuat komunitas sahabat Dasat Latif, saya tolak. Kenapa? Kalau ada sahabat Dasat Latif berarti ada yang bukan sahabat saya. Kalian semua sahabat saya, non muslim pun sahabat saya. Kelemahan anak-anak remaja kita belajar, ketika sudah ada komunitas sahabat ustadz ini, maka dia tidak mau dengar ustadz yang lain. Adik-adikku, makin banyak guru yang kau dengar, makin luas wawasanmu. Makin luas wawasanmu, makin enak kau hidup. Dulu waktu saya kecil, kalau orang berbeda di masjid tidak ada ribut. Allahu Akbar. Subuh kunut, yang satu tidak kunut, yang satu kunut. Yang di samping saya tidak kunut, saya tidak ribut. Saya cuma bilang dalam hati, oh Muhammadiyah. Selesai. Maka dedek sekalian, ketika kau mendapat konten-konten dakwah, apalagi yang di Instagram, yang 1 menit, 2 menit, kan tidak punya waktu untuk membahasnya secara detail, maka jangan kau berpendapat itu yang berbeda salah. Tidak. Contoh paling konkret. Kata saya tidak makan. Apa artinya? 1, saya tidak makan, lagi puasa. Saya tidak makan, alergi. Saya tidak makan, kenyang. Saya tidak makan, haram. Saya tidak makan, saya tidak suka. Sama kalimatnya, saya tidak makan, sama kalimatnya dimaknai oleh orang berbeda. Ada yang katakan haram, ada yang katakan kenyang, padahal sama kalimatnya. Begitu juga hadis. Hadis yang sampai kepada kita sama kalimatnya dimaknai oleh ahli tafsir hadis yang berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena tidak ada foto,
tidak ada video tutorial yang menjelaskan, maka mereka menafsirkannya berdasarkan informasi yang diterimanya. Saya tahu kasih contoh. Dede, apa ini? Apa ini? Ibu-ibu, apa ini? Bingung toh? Di belakang. Apa? Ini kau tahu pena karena kau dekat. Tapi yang di belakang dia tidak tahu. Apa itu batang-batang? Apa salah? Tidak. Cuma informasi yang sampai ke matanya tidak lengkap. Maka silakan laksanakan apa yang kamu yakini tanpa menghina orang yang berbeda dengan kamu. Karena kesalahan yang dia lakukan kau tidak akan tanggung dunia akhirat. Selesai. Coba lihat Rasulullah. Jangankan sesamanya muslim, orang yang melempari saja didoakan mudah-mudahan dapat hidayah. Maka saya kemarin ribut-ribut, saya tidak layani. Saya doakan saja mudah-mudahan dia dapat hidayah. Biarkan netizen yang bertengkar. Ya. 2. Pak Gubernur, jadilah yang rahmatan lil alamin. Sudah pilgub selesai. Jangan ada dendam politik di pemerintah provinsi. Dulu pegawai kita yang tidak mendukung Pak Gub, biarkan dia dengan tidak dukungannya, tapi jangan dendam dan mutasi jauh-jauh ke sana. Dan kalaupun ada yang dimutasi karena dulu tidak mendukung Pak Gubernur, kau dimutasi, resiko bos. Resiko. Kau dulu kepala dinas tapi salah dukung, non job, jadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Maka kau sabar, kan sudah mau kau juga kepala dinas, kasih lagi gerbong gubernur baru. Tapi kalau dia orang baik, beriman kepada Allah, tidak peduli. Maka saudara, jadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Itu kepada orang lain. Sekarang kepada keluarga. Oh, banyaknya orang 30 tahun suami istri hanya karena perkara WhatsApp salah masuk dimaki-maki suaminya. Memang kau pembohong. Tidak kusangka begitu. Kata suaminya, apa dek? Apa nih? Apa? Itu WhatsAppmu. WhatsApp yang mana? Itu. Ada lope-lope. Sayangku, jangan salah sangka. Ini salah kirim. Ini. Ibu-ibu semua, kalau sudah dapat kesalahan suaminya, tidak bisa dilupanya. Ini ibu-ibu nih, ahli sejarah semua ini Pak. Sekali kita salah, sampai mati diingatnya. Tiba-tiba salah, dia ingat yang 10 tahun yang lalu. Padahal sudah tuntas 10 tahun yang lalu. Ibu tahu enggak 10 tahun yang lalu? 2 periode. Masih diingatnya, itu dulu. Apa dulu sekira sudah tuntas 10 tahun yang lalu. Akhirnya apa dia katakan? Ceraikan saya. Sudah punya anak 3. Berdarah-darah suami membangun rumah tangga, bikin rumah, cicil bertahun-tahun. Dibelikan mobil, dicicil bertahun-tahun. Lalu hanya karena WhatsApp tak kirim, dia lupa semua kebaikan suaminya. Ingat, dalam Islam tidak kita kenal kemarau setahun hilang oleh hujan sehari. Islam adalah agama pemaaf. Bagaimana kita mau menjadi rahmatan lil alamin bagi orang lain? Bagaimana kita mau memaafkan teman kerja? Bagaimana kita mau memaafkan tetangga kalau sama pasangan kita aja kita tidak punya rasa pemaaf? Maafkan. Salah suami, maafkan. Kalau tidak mau maafkan, ingat lagi anak-anak kita yang sudah pada mulai gadis. Tidak bisa saya maafkan Ustaz. Sakit hatiku, dendam sekali saya Ustaz. Bukan dengan cara mempermalukannya, tapi mintalah pisah dengan baik-baik. Bu, mau masuk surga dengan gampang? Mau?
Suruh suami kawin lagi. Langsung dibilang ibu-ibu, banyak jalan menuju surga Ustaz. Memang banyak tapi macet. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Poin kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ke masjid. Sampai di masjid dibuka sendalnya. Ada sahabat, dia lihati sendalnya Nabi. Dalam hati Nabi, oh dia suka sendalku ini. Dia senang sendal saya. Selesai sholat, Nabi tanya, kau tahu rumahnya si Fulan? Tahu ya Rasul, yang tadi lihat-lihat sendalnya Nabi. Didatanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya orang Islam. Jangan kau singkat-singkat. Jangan seperti mahasiswa di Unhas. Saya turun dari mobil, dia bilang saja, Assalamualaikum. Apa Assalamualaikum? Assalamualaikum. Kau kira ini SMS? Standar orang Islam ini, Assalamualaikum. Semoga keselamatan bagimu. Warahmatullahi, rahmat Allah menyertaimu. Wabarakatuh, berkah Allah menyertaimu. 3 isinya doa. Maka kalau menerima telepon, jawab dan terima salam dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwana. 30 pahala kemuliaan bagimu. Dari dalam bertanya, siapa ya? Muhammad bin Abdullah. Ya Rasulullah, dia buka. Senang betul didatangi Nabi. Ya Rasulullah, ahlan wa sahlan. Selamat datang ya Rasul. Ada apa gerangan? Gini, tadi di masjid saya lihat kau lihat-lihati sandal saya. Sepertinya kau senang ya? Ya ya Rasul. Baik betul sandalnya ya Rasulullah. Kalau begitu ada kesempatan buat saya berbuat baik. Dikasihnya. Silahkan kau ambil. Dermawan. Saya tadi disampaikan sama Kabak Kesra ketika saya makan. Beliau katakan, bagusnya cincinmu Pak Ustadz. Dalam hati saya, dia mau menjebak saya ini. Bersedekahlah. Ustadz, kenapa rumah tangga saya kok tidak bisa tenang dalam rumah? Kamu pelit. Orang yang pelit tidak ada orang senang. Saya tanya, saudara-saudaraku, senang pejabat yang pelit atau dermawan? Dengar Pak Gubernur. Senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Masya Allah. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Semua senang dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Dan kok ke rumahnya pelit betul, padahal dia juga pelit. Maka bersedekahlah. Ternyata di sini alhamdulillah dermawan semua. Alhamdulillah. Ibu-ibu, halo ibu. Oi. Itu yang pakai cincin berlian, kalau ibu meninggal siapa yang pakai cincin berlianmu? Siapa? Anak. Istri kedua. Kawin lagi suamimu. Iyalah, pasti kita kawin lagi. Dia dengarlah istri saya Pak Gub, mamanya cek di rumah. Dia dengar ini ceramah saya. Dan jadi Ustadz, nanti kalau saya meninggal kamu mau kawin lagi. Saya bilang, kau duduk di sini sayangku. Saya peluk-peluk. Lalu saya bilang, sayang dengar baik-baik. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja ini selalu pikiranku mau kawin lagi. Bukan karena saya takut sama kamu, cuma saya takut ketinggalan follower. Ayo, ibu-ibu,
emas berlian, demi Allah kalau ibu meninggal bukan ahli waris, istri kedua yang punya. Daripada dinikmati istri kedua, mending sedekah. Ayo, sedekahlah. Bapak-bapak yang sudah uzur, yang sudah muka-muka sakaratil maut, sedekahlah. Sedekah. Biasa kita salah menyikapi harta. Investasi. Apa? Ya, investasi. Ustadz, ada tanah di sana Ustadz. Ini Ustadz, 10 tahun yang akan datang 10 kali lipat harganya. Saya bilang, kau yakin masih hidup saya 10 tahun yang akan datang? Hai. Ini otaknya otak di bingkai setan. Investasi Ustadz, 5 tahun yang akan datang di sini, ujung-ujungnya Pekanbaru, tanah sekarang masih 1 juta. 5 tahun yang akan datang 7 juta, beli sekarang. Kau masih yakin 7 tahun yang akan datang masih hidup? Maka kalau kau mau yakin investasi paling real dan tidak bisa diambil orang lain, bangun kau masjid. Jelas investasinya. Ada duitmu sekarang, nikmati. Ada makan yang Anda nikmati, itulah makan itu. Makan yang enak-enak, nikmati, selebihnya sedekahkan. Allah tidak melarang kalian pakai yang mahal-mahal. Allah tidak melarang kalian bikin rumah yang mewah-mewah. Yang Allah tidak senang kau bikin rumah yang mewah tapi kau tidak pernah bikin rumah ibadah. Rumah mewahmu anakmu yang punya. Iya kalau anakmu nanti baik. Kalau tidak baik, rugilah kau. Ada orang tua sudah selayaknya bikin masjid, sudah selayaknya bikin musola, sudah selayaknya bantu panti asuhan, sudah selayaknya menyekolahkan fakir miskin. Investasi. Sudah sekolahkan anaknya tinggi-tinggi. Sudah itu dia kasih nikah, dia lagi yang ngongkosi. Sudah nikah anaknya, dibelikan lagi rumah. Sudah dibelikan rumah, lahir anaknya, cucunya, dia lagi yang sekolahkan cucunya. Dibelikan lagi mobil, cucunya dibelikan lagi mobil. Tidak salah, tapi bapak keliru kalau bapak tidak pernah bikin rumah ibadah. Iya kalau anakmu baik. Nanti anak yang kirimkan saya ketika saya meninggal, jangan harap. Kalau anak yang baik, anak kita baik, tapi takut sama istrinya. Apa? Sedekah-sedekah bapakmu terus, bapakmu sudah mati, itu anakmu belikan mobil. Terpaksa tidak jadi sedekah buat bapaknya, yang sudah meninggal. Ada di sini, bapak-bapak takut sama istrinya. Ada? Muka-muka takut sama istrinya. Dengar ini baik-baik. Berhenti kau jadi laki-laki kalau takut sama istri. Ngamuk dia Ustadz. Kenapa kalau dia ngamuk? Nangis dia Ustadz. Tidak apa-apa dia nangis. Dia pecahkan piring Ustadz. Kalau dia pecahkan satu lusin. Dia pecahkan semua. Kenapa? Piring gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Yang takbir itulah yang takut sama istrinya. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Bapak-bapak, kira-kira kalau bapak sudah meninggal masuk kubur, apa masih ada bisa yang bantu kita? Pak Kapolda punya anggota dimutasi jauh sekali, pedalaman Riau, tidak ada sinyal, jalan jelek, menderita di sana. Masih ada pilihan? Masih ada pilihan? Masih Pak Jenderal. Apa pilihan? Pensiun dini, tidak ada urusan. Pegawai kantor gubernur salah pilih kemarin. Dimutasi nonjol. Tadinya komandan Satpol PP, polisi setengah. Ya kan? Dimutasi. Masih ada pilihan? Masih.
Apa pilihan? Tunggu 5 tahun, selesai jabatannya. Nggak bisa menunggu, masih ada pilihan. Apa pilihan? Pensiun. Minta pensiun. Selesai. Saya merantau dari Tanah Bugis ke bumi Lancang Kuning sini. Ternyata tidak bisa cari nafkah dengan baik. Menderita saya di sini. Masih ada pilihan? Apa? Pulang kampung. Masih ada pilihan. Dunia menderita kamu, masih ada pilihan. Tapi dengar saudaraku, demi Allah, begitu kau masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar lagi. Begitu kau keluar, lari satu kampung Pak. Dan pada saat itu tidak ada pilihan. Pilihan yang bisa menolong kita, sedekatun jariyah. Bersedekahlah. Gimana saya mau bersedekah Ustaz? Saya kan orang miskin. Sedekah saudaraku tidak selamanya duit. Sedekahnya Pak Gubernur, jangan kau selalu datang bawa proposal, nanti ditangkap KPK beliau. Apa sedekahnya Gubernur? Bikin perda yang mensejahterakan rakyat Provinsi Riau. Itu sedekahnya Pak Gubernur. Apa sedekahnya polisi? Jangan kau minta duit sama Kapolda. Berapa gajinya? Apa sedekahnya Kapolda? Tertibkan lalu lintas. Potong kepalanya itu anggota yang nakal. Kata Kapolri. Bukan saya, Kapolri. Ayo, sedekahnya polisi bukan dengan dikasihnya duit. Berapa kasihan duitnya gajinya polisi? Apa sedekahnya? Menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Alhamdulillah, kita senang perintah Kapolri sekarang yang berupaya membersihkan tubuh Polri secara intern. Kita doakan mudah-mudahan polisi Republik Indonesia semakin menjadi polisi yang presisi. Presisi. Kau tahu semua toh? Apa sedekahnya anggota dewan? Jangan kau tidur ketika rapat. Nakal kau ya. Pak Gu, pernah dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Kan? Wow, masuklah ini yang ada penghafal Quran Pak Gub, masuk surga. Begitu masuk surga dilihat, kenapa banyak anggota dewan ini di surga? Di negara saya ditangkapi gara-gara korupsi. Dia datang protes sama malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa banyak anggota dewan di dalam sini? Di negara saya ditangkap mereka itu korupsi. Dia bilang penjaga surga, tidak usah ribut, ini cuma reses. Bukan anggota DPR yang hadir di tempat ini, bukan. Yang hadir di tempat ini anggota dewan yang baik. Coba lihat anggota dewan kita kalau mau dipilih. Datang keluar masuk masjid, pakai serban, pakai gamis, bajunya lengkap. Kala-kala penampilnya ada saat latih. Begitu terpilih, tidak pernah lagi datang masjid. Ada begitu di Riau? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Ada lagi cerita di Pak Gu. Pak Kapolda, beberapa hari yang lalu saya ceramah di depan Pak Presiden di Kalimantan Selatan. Bapak Presiden yang terhormat, di depan pintu surga, ketika penghuni surga sudah mau masuk, tiba-tiba macet kunci. Macet kunci surga, tidak terbuka. Orang mau masuk, macet kunci. Malaikat coba, tidak bisa terbuka. Akhirnya malaikat balik. Ada yang bisa perbaiki kunci? Maju orang pertama, Ajinomoto, orang Jepang. Saya bisa perbaiki, cuma saya minta ongkos 3 juta. Untuk apa 3 juta? 2 juta pergantian barang rusak, 1 juta biaya kerja. Oh begitu. Oh, berdiri orang kedua, George, Amerika. Saya bisa lebih hebat dari dia, cuma saya minta agak lebih sedikit. Kata malaikat, berapa? 5 juta mas bro. Untuk apa 5 juta?
2 juta biaya riset, penelitian, kita mau tahu apa sebabnya supaya tidak terulang. 2 juta lagi pergantian barang yang rusak, 1 juta saja biaya kerja. Oh begitu. Maju orang ketiga. Saya bisa lebih hebat dari ini, lebih jago saya dari ini 2. Siapa kamu? Broker. Broker. Saya minta 15 juta. Kenapa 15 juta? Lebih mahal. Kok apain 15 juta? Dia dekati malaikat, dia bisik malaikat. 5 juta untuk kamu. 5 juta untuk saya. 5 juta kasih orang Jepang kerja, masih ada untungnya. Ini bahasa Indonesia. Langsung ditendang masuk neraka. Kok kira ini negaramu? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Kisah ketiga. Dulu sedekah ya. Saya kan miskin Ustadz. Sedekahlah. Hari Jumat minimal. Sedekah apa? Kita lihat di masjid, dari toilet ke pintu masjid tidak ada sendal. Sedekahlah sendal jepit. 5. Dicuri orang Ustadz. Berarti peluang lagi berbuat baik. Sedekah. Saya miskin Ustadz. Belilah itu botol. Apa? Air gelas. Paling 25.000 1 dos, isinya 40 gelas. Bawa ke masjid seketika Jumat, tulis, silahkan nikmati. Yang minum ternyata penghafal Quran, yang minum ternyata imam, yang minum ternyata mubalik. Selama orang-orang soleh itu beribadah kepada Allah, tetesan air yang ada dalam dagingnya gara-gara kau belikan air, kamu dapat pahala. Sedekahlah, jangan terlalu pelit. Gimana mau bersedekah? Nah kadangkala kita lebih hormat kepada selebriti daripada sama ulama. Kalau ulang tahun kabupaten, ngundang artis, kasih 4 tiket bisnis kelas. Sampai di bandara, dari bandara ke hotel pakai forerunner, tentara polisi mengawal. Kasih hotel bintang 5. Apa dia bawa si selebriti? Adalah alamat palsu. Datanglah dia, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Jogetlah di depannya suaminya, Bu. Enggak juga, dipegangnya kita pahanya, Pak, dikasih lihat-lihat saja. Pulang kasih uang 100 juta. Sampai di Jakarta dia pakai maksiat duit kita yang 100 juta itu. Begitu cara kita menghormati para seleb yang hanya datang hura-hura. Tapi begitu Bapak mengundang penghafal Quran datang, yasinan di rumah, datang baca yasin, barasanji di rumah, Bapak jemput, tidak, dikirimi Grabnya motor tua, satu sadelnya di belakang, tidak ada stang kakinya, tak gantunglah kaki kita. Hujan satu mantel kita berdua. Sudah sampai sedikit lagi Ustaz, tinggal 2 tikungan. Begitu 1 jam kita barasanji di dalam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu busa-busa sama ketek, Pak. Begitu mau pulang kasih duit 50.000, dikusuk-kusuk pula. Kata suaminya, masa kok cuma kasih 50.000? Apa dia bilang istrinya? Ya sudahlah, tambah pisang 2 sisir di situ. Kau ketawa karena kau begitu kelakuanmu. Kasihan ini, bagaimana anak-anak kita mau jadi penghafal Quran? Perlakuan kita kepada hafiz-hafizah tidak hormat. Alhamdulillah Provinsi Riau, kita hormat kepada Pak Gubernur yang mengirim anak-anak Riau untuk hafal Quran di Pulau Jawa. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak kita mau sekolah pesantren, temannya dilihat joget-joget di panggung nyanyi, pulang bawa motor. Dia pulang baca-baca berdoa di rumah, pulang bawa pisang. Dia bilang mamanya, ndak usah kau jadi ustaz, coba lihat itu 1 jam dia pergi cuma bawa pisang. Muliakanlah ulama-ulama kalian, jangan terlalu pelit. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, hikmah yang berikutnya. Nabi bangun sholat tengah malam. Tiba-tiba Aisyah juga bangun.
Didapatinya Rasulullah lagi sholat tengah malam. Nah, Aisyah menunggu Nabi. Ternyata masih lama. Akhirnya Aisyah tertidur lagi. Bangun lagi Aisyah. Didapatinya Rasulullah masih sholat. Tertidur pula Aisyah. Bangun ketiga kalinya. Masih juga sholat. Nabi selesai sholat. Selesai sholat Nabi didatangi oleh Aisyah. Lalu berkatalah Aisyah, ya Rasulullah, Anda kan tidak punya dosa. Anda kan dijamin masuk surga. Kalau ibadah biasa-biasa saja, jangan terlalu panjang-panjang. Kata Nabi, wahai Humairah istriku, apakah tidak baik kalau saya disebut abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur? Hikmah yang kita bawa pulang, ayo tingkatkan kecintaan beribadah. Alhamdulillah saya lihat kalian semua rajin dengar dakwah. Tapi semua tidak ada guna ketika tidak ada action ibadah. Pengetahuan belumlah sempurna kalau kita tidak lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah apa yang mendesak kita lakukan? Satu, ketika ada masalah dalam hidupmu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti punya masalah. Nih di depan saya semua muka-muka penuh masalah. Saudara-saudaraku kepala dinas, saudara-saudaraku pegawai ASN di kantor gubernur, kalian mau menjadi pejabat, tidak usah cari muka sama gubernur. Kamu sudah punya muka. Ada juga itu ASN kalau di depannya gubernurnya kan tidak punya harga diri. Ya Pak, siap-siap. Santai mako bos. Biar gubernur senang sama kamu. Kalau istrinya gubernur tidak senang, tidak jalan kamu. Iya pastilah. Apalagi kalau istrinya Pak Gubernur sudah, saya tidak mau lihat itu nak buang. Pokoknya bulan depan saya tidak mau lihat lagi ada di situ. Hancur kau, hancur, hancur-hancurnya. Daripada cari muka sama manusia, mending kau cari muka sama Allah. Ada anggota kepolisian di sini yang hadir, tidak usah cari muka sama jenderal. Jenderal ada pensiunnya, jenderal ada mutasinya. Kalau di depan Kapolda, jawab. Mana ada anggota yang tidak takut sama Kapolda? Kira-kira kalau Pak Kapolda panggil ajudan, itu ajudan biar lagi tidur langsung lompat. Siap komandan. Coba, sehebat-hebatnya Kapolda pasti takut juga sama istri. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Tidak ada orang jago depan istri Pak, termasuk Dasat Latif. Itu polisi, dia bilang polisi teman saya. Sebenarnya kami ini Ustadz tidak takut sama istri. Cuma istri selalu melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Daripada kalian cari muka sama gubernurmu, cari muka sama kapoldamu, sama danremmu, sama sekdamu, lebih baik kau cari muka kepada Allah. Gimana caranya? Berdoalah kepada Allah. Minta kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan doamu, tidak ada artinya kekuatan manusia. Saudaraku, kau mau sarjana, sudah sarjana mau cari kerja, jangan nyogok. Kau demo kiri kanan, jangan korupsi. Begitu kau sarjana mau jadi pegawai, kau nyogok. Apa hebatnya pegawai negeri? Nyogok kalian 100 juta mau jadi polisi, sampai 300 juta. Sampai pensiun kau tidak bisa kembalikan uangmu itu. Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Tunjukkan saya. Kenapa kau tahu? Saya juga pegawai negeri. Udahlah. Kau sarjana tidak harus jadi pegawai negeri. Kau sarjana tidak harus jadi polisi, tidak harus jadi ASN. Kau jadi pengusaha, kau jadi anggota DPR pun boleh. Adik-adik yang sarjana, kau pulang kampung, masa kau tidak bisa dapat di kabupatenmu 1.500 suara? 1.500 suara, insya Allah kau duduk di DPR. Perbaiki negaramu. Jadi anggota DPR yang jujur. Kalau kau waktu kuliah kau demo pejabat yang korup, begitu kau menduduki jabatan, kau aplikasikan protesmu yang korup itu. Tidak mesti kau jadi pegawai negeri hanya nyogok. Saya mau jadi pegawai, boleh, tapi jangan nyogok. Minta tolong kepada Allah. Allah kabulkan, tidak ada yang bisa hilangkan namamu. Hakul yakin. Saya punya pengalaman, dulu dihilangkan berkas saya. Alhamdulillah, terpilih juga kalau Allah yang mau. Tidak
Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Berdoa kepada Allah. Sudah berdoa, belajar, tidak lulus. Percaya yang kau tempuh itu, yang kau minta itu tidak baik buat kamu. Tamat SMA saya daftar Rakabri. Tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau kau tambah 2 senti saja. Teman saya lulus, Pak. Sekarang dia polisi reserse di Polda Sulbar, Sulawesi Barat. Pangkatnya 1 bunga, kompol. Saya lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Dia pakai baret merah. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai kau semua. Termasuk Jenderal Bintang 2 malam ini ku ceramai. Maka saudaraku yang tamat sarjana, kau ikuti proses penerimaan ASN, tapi jangan kau sogok. Cintai dirimu, cintai negerimu dengan tidak terlibat sogok menyogok. Kalian marah kalau ada pejabat korup, kalian marah kalau ada gubernur korup, kalian marah kalau ada anggota DPR korup, tapi kalian terima sogoknya ketika mau dipilih. Kalau kalian mau membutuhkan pemimpin yang bersih, jangan kau terima uang sogok. Coba kalau kalian mau, tidak ada biaya politik yang mahal, tidak ada beli partai, tidak beli kursi, tidak ada tim sukses, maka semua anak-anak Provinsi Riau yang cerdas bidang pertanian, yang cerdas bidang pertandangan, yang cerdas bidang kesehatan, mereka berlomba-lomba menjadi pejabat-pejabat yang cerdas dan bersih. Maka membersihkan negara kita ini, bermulalah kalian, jangan terima uang pilkada. Kalian juga calon pemimpin, jangan kau sogok rakyatmu. Kalau rakyat tidak mau menerima sogok, pejabat yang mau jadi pejabat lagi tidak menyogok, maka terbentuklah sistem pemerintahan yang bersih, yang insya Allah rakyat ikut menikmatinya. Kalau kau minta 300.000, 1 kali aja makan coto sop saudara Bugis Makassar habis. Begitu mereka tidak datang lagi melihatmu, kau bilang, kenapa ini anggota DPR tidak pernah lagi datang? Dia bilang apa? Untuk apa saya datang? Saya sudah bayar kau 300.000. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, berdoalah. Berdoa. Ibu-ibu ada masalah dalam rumah tangga, berdoa. Adik-adik mau kuliah, mau kerja, berdoa kepada Allah. Dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Berdoalah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoa kepadaku pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Maka begitu kalian menghadapi masalah dalam hidup ini, berdoalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya, semua yang kalian dengar, semua yang bapak-bapak tahu dan dengar malam ini, semua tidak ada artinya ketika tidak mendirikan sholat 5 waktu. Bapak bangun satu masjid karena dermawan. Bapak sabar dalam rumah tangga, sabar menghadapi istri, tapi tidak sholat, semua kebaikan-kebaikan itu tidak ada gunanya. Puncak kemaksiatan kita kepada Allah adalah melalaikan sholat. Dan puncak penghambaan kita kepada Allah adalah sholat. Artinya apa? Orang kalau ibadah yang lain boleh kegiatan lain. Bapak puasa sambil nunggu buka puasa, boleh sambil menyanyi. Ada istri di samping, bapak nunggu buka puasa, boleh sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Batal puasa? Tidak. Tapi sholat, puncak penghambaan kepada Allah, tidak boleh kau sambil dagang, tidak boleh kau sambil nyanyi. Allahu Akbar. Begadang jangan begadang. Apa alasan kita tidak mau sholat? Ada orang biasa bilang, tidak penting sholat, yang penting hatimu. Kalau ada yang bilang begitu, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling bersih hatinya, Nabi Muhammad paling baik akhlaknya. Beliau tetap sujud beribadah kepada Allah.
Saya sakit Ustaz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Seluruh anggota tubuhnya dimakan ulat, tapi beliau tetap beribadah kepada Allah. Saya kaya Ustaz. Adakah kala kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang pekarangan rumahnya satu diantaranya adalah kerikil-kerikil emas, tapi beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Saya cerdas Ustaz. Ada kala cerdas Nabi Nuh alaihissalam, yang bikin perahu di atas ketinggian gunung. Beliau semua manusia pilihan tetap sujud beribadah kepada Allah. Saya tidak bisa kena air Ustaz. Boleh, Allah kasih toleransi, Allah kasih keringanan, silahkan kau tayamum. Saya dalam perjalanan Ustaz, silahkan kau sholat di atas mobil, tidak tahu kiblatnya Ustaz, mengarah kemana saja, boleh. Saya di atas perahu Ustaz, boleh. Kiblatnya di mana? Lihat matahari terbenam, sudah lihat Allahu Akbar, matahari terbenam, tiba-tiba perahu goyang, tidak usah juga kau goyang-goyang lagi begini. Apa lagi? Saya tidak bisa berdiri, Allah kasih keringanan, silakan kau duduk. Tidak bisa duduk, baring, tidak bisa baring, salat pakai isyarat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Boleh. Tidak bisa juga, salat dalam hati. Masih tidak bisa, bungkus kain putih, bawa dikubur. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dan pada akhirnya mari mencintai Rasulullah. Bermula dari kecintaan kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang ingin kita uraikan, tapi waktu yang terbatas. Terima kasih Pak Gubernur atas undangannya. Luar biasa Pak Gubernur. Biasanya gubernur itu kalau undang, saya mau tanggal sekian. Kalau tidak bisa tanggal sekian, tidak usah. Tapi Pak Gubernur beliau katakan kepada Pak Sul, Kabak Kesra, terserah waktunya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Provinsi Riau di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur, Allah mudahkan masyarakat mencari nafkah. Allah tingkatkan keimanan masyarakatnya. Dan pemuda-pemudanya menjadi generasi harapan bangsa. Membela agama Allah dengan mencintai negerinya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita tutup dakwah kita ini dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon keikhlasannya untuk arwah almarhum bapak saya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa hususil ruhil almarhum Abdul Latif bin Siapo. Al-Fatihah. Dengar ceramah seperti ini, setan berusaha menggagalkan. Apa kata setan? Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP ketika saya ceramah itu sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau kau sibuk begini? Sudah dikasih tahu, masih juga dipegang HP-nya. Bukan lagi kena godaan setan, mungkin ibu sudah jadi setan. Simpan dulu HP-nya Bu ya, simpan dulu, boleh? Boleh Bu? Boleh ya. Ustadz kita mau rekam, kalau ibu rekam nanti gambarnya tidak jelas, suaranya juga bising. Tapi kita mau dengar nanti ini ceramah Ustadz. Ini ada kamera saya bawa. Tapi kau bawa pulang ke Makassar kameramu Ustadz, nonton YouTube. Iya toh? Pengajian Maulid Fatimah As-Sahra. Iya, sudah nonton? Jangan lupa like and share. Ya Bu, jangan ketawa, saya serius Ibu. Kalau Ibu follow artis, apa Ibu dapat? Saya heran lihat Ibu sekarang. Followernya artis belasan juta, kontennya tidak mendidik. Hai guys, kita lagi di Eropa guys, kita lagi menghadiri pengantin di Jepang guys, tahu-taunya perampok. Hey guys, kita lagi makan kepiting Alaska guys, 1 ekor 10 juta guys, dekirimi kok. Apa? Lebih baik follow Dasat Latif. 1, dapat ilmunya, tahu cara ibadah. 2, kau amalkan ilmunya, dapat lagi pahala. 3, kau sebarkan ilmunya, dapat amal jariah. Gara-gara ilmu yang kau sebarkan itu di kontenmu, selama konten itu beredar di medsos, maka ibu dapat pahala seperti pahalanya Dasat Latif. Itu yang disebut amal jariah. Ini gunanya pengajian. Supaya apa? Ada peningkatan kualitas. Jangan sampai kita selalu pengajian tiap bulan 4 kali, tapi tidak ada peningkatan kualitas, buang-buang waktu.
Ini ibu mau kita kasih senang-senang atau gaspol? Hah? Mulai ragu-ragu ibu-ibu ini. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, teristimewa Sahibul Bait Ibu Haja Nur beserta keluarga yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ada berapa rukun Islam? 5. Rukun iman? Ada di antara 6 itu yang kelima apa? Rukun imannya Bu. Yang kelima. Percaya kepada hari akhir. Oke, kita lihat supaya ini gampang kita paham. Saya kasih saja contoh. Ibu-ibu tahu enggak istrinya Pak Soeharto? Ibu-ibu pasti masih dapat itu kan? Oh, waktu itu semua orang mau ketemu Ibu Tin. Ketemu Ibu Tin waktu itu sudah kebanggaan luar biasa. Mana beliau sekarang? Sudah arwah? Siapa yang ingat? Siapa yang ingat sekarang? Paling anak-anaknya. Setelah itu siapa lagi yang menjadi ibu negara? Ibu Ainun. Bangga orang ketika itu bersama Ibu Ainun. Mana sekarang? Sudah wafat. Siapa yang ingat? Paling keluarganya. Setelah Ibu Ainun siapa ibu negara? Ibu Ani Yudhoyono. Setelah Ibu Ani Yudhoyono siapa? Siapa? Ibu sekarang. Ibu Iriani. Jawab Ibu, iya toh? Itu Ibu Presiden, apalagi kita, siapa yang mau ingat? Maka ketika kita hadir di pengajian ini, itu dulu yang kita bawa, kehidupan akhirat kita. Supaya apa? Kita lebih gampang membuka hati bahwa oh ini yang kita mau bicara tentang kehidupan kita yang lebih abadi. Ini dunia Bu, kecil kalau kau menderita di dunia. Ibu-ibu, Bu, kalau ibu merantau ke Banjarmasin tidak enak, di sana ada pilihan tidak? Ada pilihan? Ada, balik lagi ke Jakarta. Selesai. Ibu-ibu, jahat suamimu, ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Selesai. Cuma ada pagi-pagi curhat tadi pagi. Jelek sekali sifatnya. Saya kan hampir tiap hari itu belasan ibu-ibu curhat. Saya jelek sekali suami saya Ustaz. Ini dia main, dia sebut semua. Bu, pilihannya sabar. Tapi jelek sifatnya ya. Pilihannya kalau ibu tidak mau sabar ya cerai. Tapi saya tidak tega Ustaz. Ya sudah, tidak usah minta pendapat sama saya. Nah begitu. Nah, ibu-ibu ditugaskan kita ke luar negeri. Ternyata tidak enak. Ada pilihan? Ada, pensiun dini. Selesai. Tapi ibu kalau masuk kubur ada pilihan tidak? Ada pilihan Bu. Masuk kubur, hendak enak deh keluar dulu. Oh ibu viral satu dunia Bu. Bahkan orang yang tinggal di rumah yang mewah seperti ini kalau ibu balik lagi, tidak ada yang mau beli Bu. Iya kan? Pasti mati. Maka itu dulu yang kita buka. Buka bahwa kita pasti mati. Karenanya kita perlu meneladani orang yang bisa membuat kita selamat dunia sampai akhirat. Nah, ibu tahu Rasulullah, rumahnya itu Rasulullah ibu. Mudah-mudahan ibu pernah lihat. Kalau ibu ke tanah suci, makanya jangan cuma ke penjual emas. Ya, masuk juga ke museum Rasulullah. Di museum Rasulullah samping Masjid Nabawi itu, lihat rumahnya Nabi. Kalau beliau berdiri, itu kepalanya tersangkut di atapnya. Kalau beliau sujud berjamaah sama Aisyah, tersentuh kakinya kepala Rasulullah, kepalanya Aisyah dengan kakinya Rasulullah. Sehingga Aisyah dijelaskan sering dia kutik-kutik kakinya suaminya. Tapi alhamdulillah, beliau ucapkan, baiti jannati, rumahku laksana sorga bagiku. Nabi 11 istrinya.
Allah Karim, 11 istrinya Nabi. Tapi tidak satu pun biniknya pernah mengatakan, saya menyesal dengan engkau Muhammad. Setelah Nabi meninggal, tidak ada satupun mantan istri beliau yang menikah lagi. Allah Karim. Bohong kita semua kalau tidak ada masalah. Ada bilang, tidak ada masalahnya, tahu bahagianya rumah tangganya. Bohong. Saya tanya ibu-ibu di Makassar, dia bilang, Ustaz, bahagianya rumah tangganya itu. Saya bilang, dari mana ibu tahu? Dia bilang, itu tahu Instagramnya Ustaz, bahagianya. Itu foto ibu 30 detik. Nguploadnya 30 detik. 1 menit, kau tidak tahu apa yang terjadi 23 jam sekian menit. Pasti yang bagus-bagus dia share. Yang lagi pelukan sama suaminya, bersandar di dadanya. Itu 30 detik. Kau tidak tahu apa yang terjadi selebihnya. Masa ada orang lagi bertengkar sama suaminya, dia live streaming. Halo guys, saya lagi bertengkar ini. Beleng-beleng gitu. Pasti yang dicerita yang baik-baik. Maka apa rahasianya Rasulullah dalam menghadapi masalah dalam rumah tangganya? Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu. Itu rahasianya. Makanya ibu-ibu kalau ada curhat sama saya, Bu, sabar. Berat sabar Ustadz. Ya memang berat. Kenapa? Karena hadiahnya besar. Apa hadiahnya orang sabar? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ibu aja ketemu Ibu Nur sudah selfie-selfie. Bahagia. Ibu aja ketemu Dasat sudah selfie. Ketemu Jokowi sudah selfie. Wah guys, kita lagi sama presiden. Padahal presiden sebentar lagi habis. Iya toh? Bagaimana bersama dengan Allah? Maka hadiahnya besar, kuat. Cobaan besar, karena hadiahnya juga besar. Kalau sabar tidak berat, maka hadiahnya cukup kipas angin. Kan sabar berat. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Ada ibu yang curhat sama saya, Ustaz, begini suamiku, sabar. Tidak ada sudah kali itu ilmu sabar. Bagaimana aplikasinya ilmu sabar? Gampang diucapkan. Mana aplikasinya? Alladzi iza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tiba-tiba masuk WhatsApp, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Enak perasaan. Iya kan? Dan ibu-ibu yang merusak kesabaran kita itu bisik-bisik tetangga. Itu yang merusak. Maka hati-hati milih sahabat, hati-hati milih teman. Tidak semua teman mengajak kita kepada ikan. Dia dengki lihat kita rumah bagus, dia dengki lihat kita bahagia dengan suami, dia dengki lihat anak kita taat, maka dia hasut. Dia bilang, saya sudah miskin, rumah kontra-kontra, tidak pernah bahagia sama suami saya. Dia hasut orang yang bahagia. Lawan ke suamimu, lawan suamimu, lawan suamimu. Itu bisikan setan. Maka ketika ada sesuatu yang kita tidak enak, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masih muncul. Sabar itu, lihat suami lagi marah-marah. Marah-marah suami bu, ibu balik kanan. Baru ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan juga kau tengok wajahnya baru kau bilang inna lillahi. Tambah marah dia. Iya kan? Masya Allah. Mana ada? Rasulullah itu dalam hidupnya sabar. Coba bayangkan. Rasulullah pernah didatangi oleh istri yang paling tua di rumahnya Aisyah. Istri tua ini membawa kue untuk Rasul. Nah, Aisyah yang datang sambut itu kue. Ada sahabat Nabi di dalam. Aisyah menerima itu kue, lalu ditumpah. Cemburu kan? Jadi cemburu itu perempuan bukan soal dia istri ulama atau istri Nabi aja cemburu. Maka saya bilang perempuan itu tahan ditinggal suaminya bertahun-tahun. Tapi dia tidak tahan melihat suaminya cemburu meskipun dia 1 menit. Tidak bisa dia tahan. Maka saya bilang sama laki-laki, jangan kau buat suami istrimu cemburu. Meskipun itu sepupumu, jangan buat dia cemburu. Nah, lalu Aisyah, apakah Nabi tersinggung? Coba bayangkan kalau saya misalnya ini sama teman-teman saya para mubalik. Lalu datang, ada orang, dan istriku lalu dia tumpah kue. Pasti saya bilang kurang ajar. Dia permalukan saya depan teman saya. Tapi Nabi tidak. Reaksinya apa? Ketika begitu Aisyah, apa kata Nabi? Kau lihat itu ibumu, cemburu dia.
Enak kan cara menyikapinya. Coba kalau ibu-ibu menyikapi dengan sabar, hidup pasti enak. Biar ibu kiai, biar profesor, biar hafal Quran, tapi tidak ilmu sabar dalam rumah tangganya, pasti tidak akan bahagia. Ibu-ibu tahu enggak? Ya, manusia dalam sejarah suaminya kasar, bejat, bahkan diponis pasti masuk neraka. Kalau kita ini kan ibu-ibu masih 50-50. Ya toh, 50% masuk surga, 50% masuk neraka. Tapi itu ini orang diponis pasti masuk neraka. Fir'aun. Tapi istrinya salah satu wanita yang kelak akan dijamin pasti masuk surga. Padahal Fir'aun itu suaminya. Ibu-ibu enggak ada istri suami Fir'aun. Iya toh. Sejahat-jahatnya suami ibu, enggak mungkin ibu tega katakan kau Fir'aun. Iya toh, berarti tidak seberapa. Maka kalau marah, ucapkan saja sabar. Nabi katakan resepnya Quran. Ada masalah rumah tanggamu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa sikir ibu-ibu tidak mempan? Coba lihat ibu majelis taklim, hafal itu Asmaul Husna. Ibu-ibu dia hafal itu majelis taklim, dia hafal itu Asmaul Husna. Pakai tetap aja penggosip. Iya toh. Kalau kumpul begini itu dia masih gosip. Dia tidak ngomong tapi mukanya sinis. Ada temuannya orang dia lihat dari kepala sampai di kaki. Orang duduk dia sinis. Padahal hafal Asmaul Husna itu. Kenapa? Karena dia tidak sampai di dada. Tidak sampai di hati menghafalnya. Dia hanya tampil untuk Asmaul Husna, bukan untuk di rumahnya. Coba kalau ibu hafal Asmaul Husna. Di samping suami ibu, suami baring-baring capek. Ibu lalu Asmaul Husna. Senang itu suami. Ya Allah, ya Rahman. Pasti suami alhamdulillah dalam hatinya. Tidak sia-sia saya cari nafkah. Istri saya baik hafal Asmaul Husna. Suami marah, ibu istighfar. Atau kalau perlu seperti saya amalkan. Kalau istriku marah, saya peluk. Lalu saya bilang, insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Mulai senyum-senyum itu. Masih marah juga, aku peluk lagi. Bila kamu di sisiku. Itu aplikasi sabar. Coba kalau dia marah, kita juga marah, meledak. Lalu siapa yang jadi korban? Anak. Ibu-ibu. Ibu. Kalau ibu meninggal, siapa yang doakan ibu? Suami. Jangan harap ibu. Teman. Coba lihat di WhatsApp. Coba lihat itu grup WhatsApp. Jangankan baca doa, ketik doa saja malas teman kita. Apa dikirim? Stiker. Innalillahi wa inna ilaihi Al-Fatihah. Enggak juga dia baca. Siapa doakan kita? Anak. Tapi kalau dia lihat ibu bapaknya selalu bertengkar, pasti susah menjadi anak yang baik. Maka istri yang baik, kalau suami ngomel, kita diam. Selesai dia ngomel, kalau ibu mau lanjutkan, saya lagi pak ya. Nah, ini diskusi itu namanya, bukan ngomel. Nah, sabar. Yang kedua, sholat. Ibu ingat tak kisahnya Rasulullah waktu wafat? Ya kan? Ketika Rasulullah wafat, itu kan Allah perintahkan, Jibril, kau turun, jemput kekasihku Muhammad. Waktu itu hari Senin. Tanggalnya tanggal 12, bulannya Rabiul Awal. Subhanallah, Nabi lahir dan wafatnya sama. Sama-sama hari Senin, sama-sama bulan Rabiul Awal, sama tanggal 12. Jadi, kalau ada ibu di sini yang lahir di bulan 9 atau bulan 10, hati-hati. Biasanya kelahiran dan kematian itu berdekatan. Coba ibu lihat-lihat orang meninggal. Biasa dekat-dekat itu dengan kelahirannya. Nabi pas. Jadi kalau ada yang lahir tanggal 1 Oktober, hati-hati bu. Nah, Allah perintahkan Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad. Bawa kau 3 malaikat. Israel, Israfil, Mikail.
Dengan catatan, tanya dulu. Kalau dia mau dijemput, ambil nyawanya. Kalau tidak, tunda sampai mau. Allah Karim. Turun Nabi. Malaikat Jibril. Langit ke-7 masih berempat. Sampai di langit ke-6, Malaikat Jibril berkata, Jibril. Kata Jibril, wahai malaikat pencabut nyawa, Israel, saya kan tidak bertugas hari ini. Hanya kau yang bertugas cabut nyawa, kau turun. Kata malaikat pencabut nyawa, tapi kamu kan circle-nya. Kamu kan yang selalu bertemu selama ini. Saya tidak mau deh, kau turun aja. Kalau bahasa kita, turun 3 malaikat. Begitu sampai depan rumah Nabi, ketuk rumahnya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah buka. Pak, tidak ada orang. Kata Nabi, sudah ada di sampingku. Lalu berkata malaikat pencabut nyawa, ya Muhammad, hari ini saya diperintah cabut nyawamu. Kalau kamu mau, menurutmu bagaimana? Ibu-ibu kira-kira kalau ditanya dulu, saya yakin 1999 tidak ada yang jawab siap. Pasti dibilang tunggu dulu. Nabi, apa jawab Nabi? Hari ini saya siap. Cuma mana ini malaikat Jibril? Ada saya mau tanyakan dulu. Jibril menunggu di atas. Panggil dulu. Datang malaikat Jibril. Ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepadamu, tolong kasih saya berita gembira. Kata Jibril, ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan sudah antri menunggu rohmu. Alhamdulillah. Apalagi Jibril, ya Muhammad, meskipun engkau nabi paling terakhir, haram seluruh nabi dari Adam sampai Isa masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk surga. Alhamdulillah. Apalagi Jibril, ya Muhammad, kalau ada dosa dan kesalahan yang pernah kulakukan, Allah telah memberikan ampunan. Alhamdulillah. Jibril, tapi itu kan saya. Saya tidak cemas soal diriku Jibril. Yang kucemaskan umatku. Bagaimana Fatimah, majelis taklim Fatimah As-Zahra? Bagaimana mereka kasihan? Beliau tidak katakan bagaimana Hasan Hussein. Bagaimana Aisyah? Tidak. Bagaimana Fatimah? Tidak. Tidak satu pun keluarganya dicemaskan. Tapi apa kata Nabi? Itu untuk saya. Tapi saya cemaskan. Bagaimana umatku ya Jibril? Jibril berkata, ya Muhammad, tunggu dulu. Ini hak prerogatif Allah. Saya naik dulu. Naik, malaikat Jibril turun lagi. Mendapat laporan dari Allah. Ya Muhammad, saya dapat informasi dari Allah. Meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah umatmu. Meskipun engkau sudah tidak di Jakarta. Selama umatmu berpegang kepada Quran, Sunnah, jangan cemas. Mereka akan selamat dunia sampai akhirat. Nabi tersenyum. Lalu Nabi berkata, saya siap. Ada 3 pesan Nabi. Dengar baik-baik. 1, kata Nabi, jaga solat kalian. Jaga solat kalian. Nabi tidak katakan jaga warisanku. Jaga solat kalian. Ini yang penekanan kita bagi ibu-ibu. Kenapa Nabi selalu mengingatkan jaga solat kalian? Bahkan beberapa hadis dijelaskan perempuan kalau mau gampang masuk surga, salah satu diantaranya dia solat. Beberapa hadis juga menjelaskan salah satu sebab perempuan gagal masuk surga karena menganggap enteng solat. Dan itu saya lihat dalam kehidupan saya sehari-hari. Kapan perempuan banyak tidak solat? 1, kalau ada pesta pengantin. Make up. Apa dilarang make up? Tidak. Ibu make up supaya suami tidak malu dan suami bangga di samping. Itu pahala bahkan ibadah. Apa ibu berdosa kalau pakai jilbab yang kelilitan-kelilitan itu? Yang selalu saya istilahkan jilbab sakaratil maut. Saya tadi malam ceramah di Malaysia. Itu jilbabnya ibu-ibu Malaysia, gampang sekali dia pakai. Kain segitiga, kasih peniti 1, selesai. Coba kita di Indonesia. Ada kainnya dulu itu 2 meter, dia ikat-ikat dulu. Dia ikat di lehernya. Kainnya 3 lapis di sini. Ada kuning, biru, dikasih miring lagi sedikit. Ada kembang-kembangnya di sini. Ada juga di atas sini. Karena sudah diikat lehernya susah dia balik. Begini dia balik. Tiba waktu sholat, suaminya bilang, Bu, kau pergi sholat, saya jualkan kau sawah itu kopi haji. Kau sadar Pak? Saya sadar, ini sayang, saya suruh kopi sholat. Kau ndak lihat ini mikapku? Ini jilbab susah dipakai. Gara-gara jilbab dia tidak sholat.
Dan kita ketawa karena mungkin kita pernah mengalami. Iya kan? Jangan marah ibu ya, jangan marah ya. Ibu kalau marah juga enggak apa-apa, saya sudah mau pulang Makassar nanti. Kapan lagi perempuan banyak enggak sholat? Selesai haid, paham keliru. Katanya Ustadz kalau selesai haid, subuh baru mulai. Sekalinya subuh kesiangan. Dia bilang lagi besok lagi Ustaz. Enggak bu. Kalau ibu bersih, yakin bersih jam 8 malam, sudah wajib sholat isya. Ibu yakin jam 1 malam bersih, ibu sudah wajib sholat isya. Jangan pura-pura. Padahal sudah tahu bersih, tapi ibu merasa pura-pura, maka dosa hukumnya. Ibu tahu enggak hukuman meninggalkan sholat? Coba buka surah Al-Quran, surah Al-Hajj. Bagi mereka yang selalu anggap remeh sholat. Coba buka Al-Quran, surah Al-Hajj. Situ Allah jelaskan, 1 kali kau tinggalkan sholat, 1 hari kau di neraka. Berapa namanya 1 hari di neraka? 1000 tahun dunia. Bayangkan itu 1000 tahun. Jadi kalau 5 kali sehari semalam, 5000 tahun. Oh, kok lama betul. Ibu pikir lama karena bandingkan dunia. Akhirat itu tidak ada akhirnya, abadi. Dan ibu mau tahu itu api neraka, buka itu kitab Durratun Nasihin. Kerikilnya neraka diletakkan di kakinya, saking panasnya mendidih sampai kotaknya. Itu yang paling ringan. Kalau ibu masih percaya akhirat. Beda kalau ibu sudah tidak percaya akhirat. Kenapa saya sebut tadi ibu-ibu negara itu? Supaya ibu yakin ibu negara aja mati. Istri presiden aja mati. Dan tidak ada lagi yang mau ingat kecuali keluarganya. Kadangkala ibu-ibu dibodohi oleh mikap tidak sholat. Saya percaya ibu-ibu di sini tidak berani berselingkuh, tidak berani makan barang haram. Tapi mungkin ada di antara kita yang masih melalaikan sholat sekali-sekali. Padahal sholat itu puncak penghambaan kepada Allah. Kalau ibu tidak haji, insya Allah masih tetap Islam. Ibu tidak bayar zakat, tetap Islam. Tapi kalau tidak sholat, jelas Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu asidda'u alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada. Orang Islam itu rukuk dan sujud kata Allah. Sholat 5 waktu. Kalau dia tidak sholat kata Nabi, dia kafir di hadapan Allah. Bahkan Imam Syafi'i menghukumi orang yang tidak sholat, jangan kau sholati ketika dia mati. Jadi, sholat. Kata Nabi, ketika sakaratul maut, jaga sholatnya. Yang kedua, dengar baik-baik. Apalagi pesan Nabi, jaga perempuan di antara kalian. Nabi istimewakan lagi tuh perempuan. Nabi tidak bilang jaga suamimu. Ibu tahu enggak istimewanya itu perempuan Islam? Ibu sebelum diadili di akhirat, ada 4 laki-laki yang lindungi ibu. Sebelum ibu dipanggil, 4 laki-laki di depan ditanya, mana bapaknya? Kok bisa anaknya begitu? Bapak dulu. Mana suaminya? Suaminya ibu. Mana anak laki-lakinya? Mana saudara laki-lakinya? 4 laki-laki lindungi ibu. Kami laki-laki langsung dorong masuk. Yang ketawa saya suruh sini. Dan hebatnya itu perempuan Islam, dia tidak tanggung dosanya suaminya. Andai saja Islam itu tanggung dosa suami, istrinya Fir'aun tidak masuk surga. Kenapa? Suaminya mengaku Tuhan. Tapi tidak. Itu hebatnya perempuan Islam. Suamimu pesina, suamimu nyembah berhala, pemabuk dan lain sebagainya. Tapi ibu menjadi wanita soleha. Kata Nabi, tadahulul jannati bisalam. Silakan kau masuk surga dari pintu yang mana kau suka. Kau silakan pilih di pintu. Dan hanya beda kami laki-laki. Ditanggung ibu dunia akhirat. Saya meskipun ustadz, tapi istri saya tidak sholat, dicari. Mana ini suaminya ini? Saya ustadz, penceramah, tapi istri saya tukang gosip. Kenapa begini istrimu? Kau kecana kemari ceramah, kenapa istrimu begini? Saya penceramah, tapi istri saya tidak bayar utang puasanya. Kenapa itu istrimu tidak bayar utang puasanya? Dicari. Itu di akhirat, apalagi di dunia. Ibu pikir dunia ditanggung ibu di dunia. Maksudnya apa Ustaz? Malu juga kita laki-laki kalau sudah 2 kali lebaran istri, itu terus baju barunya. Malu kita. Kita pulang kampung, ada istrinya adek, ada istrinya kakak. Istrinya yang 2 ini pakai baju baru, istri kita enggak. Malu kita. Ditanggung. Dipikir bagaimana supaya istri bisa pakai mobil mewah. Dipikir bagaimana supaya istri buka glowing. Dipikir semua itu. Mana ibu pernah pikir suaminya supaya bisa beli emas? Enggak kan? Maka itulah sebabnya, kata Nabi, ridanya suami
ridanya Allah, tergantung ridanya suami. Maka Allah katakan melalui nabinya, jaga perempuanmu. Apa yang perempuan perlu dijaga? Perempuan, satu, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Coba ibu dengar kisahnya lagi nih, sahabat Nabi. Ya, melapor ibu-ibu kepada Nabi, ya Rasulullah, keterlaluan itu tetanggaku. Kenapa? Masa ibunya dari sakit sakaratil maut sampai dimakamkan, 3 kali saya datang panggil ya Rasul, dia tidak datang-datang. Woi, kok bisa itu anak? Ya Rasul, katanya suaminya pergi cari nafkah, dipesan sama suaminya, jangan kau keluar rumah sebelum saya pulang. Sakit ibunya, datang tetangganya panggil, ibumu sakit, kopi. Saya mau sekali pergi lihat, tapi saya dipesan suami, tidak boleh pulang, tidak boleh keluar sebelum saya pulang. Sakaratil maut, datang lagi, mamamu sudah mau mati, kau datang, tidak bisa, suami saya belum pulang. Datang lagi, terakhir kasihan kopi, lihat mamamu mau dikuburkan, suami saya belum pulang. Dengar ini, apa Nabi marah? Dengar ibu, kata Nabi, alhamdulillah, diampuni ibu yang meninggal karena punya anak yang taat terhadap perintah suaminya. Jangan lagi ibu-ibu marah ya. Kenapa saya bahas ini? Karena pesertanya ibu-ibu. Untuk apa bapak-bapak saya SMS kalau tidak ada di sini? Iya kan? Makanya lain kali kalau pengajian perlu juga bikin pengajian khusus bapak-bapak. Tapi bapak-bapak tenang ibu. Metodenya itu saya lihat ibu-ibu kalau dia nasihati suaminya, dia baring-baring baru dia putar ceramahnya dasar. Kau lihat itu suami yang baik. Dia putar juga suaminya, ini istri yang baik. Ya. Nah, ibu bapak saudara ibu-ibu yang saya muliakan, ibu tahu tidak seandainya tidak ada Rasulullah, tidak ada harkat dan martabatnya itu perempuan. Namanya masyarakat jahiliyah ibu, itu perempuan dianggap aib. Lahir hanya untuk melahirkan. Tugasnya pun kalau dia besar 3. Dapur, kasur, sumur. Sumur, dapur, kasur. Kasur, dapur, sumur. Di situ aja mutar-mutar. Bahkan zaman jahiliyah itu perempuan bu, boleh barter. Saya judi dan saya suka istrinya lawan. Dia bilang yang saya kalah, kau pakai istriku 2 hari. Itu wanita zaman dahulu. Turun Rasulullah memuliakan Islam. Wanita adalah tiangnya negara. Coba luar biasa. Bahkan ulama mengatakan perempuan itu ibarat 5 jari. Perempuan ini jari manis. Jari kelingking. Coba lihat ini jari kelingking bu. Kecil tapi mana-mana saja dia bisa masuk. Masuk. Itu perempuan itu lemah tapi bisa menghancurkan satu kepala negara. Nah ibu-ibu yang saya muliakan, Maulid ini adalah wujud kecintaan kepada Rasul. Yang kedua, kalau mencintai Rasul, bagaimana cara mencintai Rasul? Banyak berselawat. Ibu-ibu, kalau mau suami dilindungi oleh orang-orang jahat, salawati terus. Suami pergi bayangkan wajahnya, salawati. Atau kalau bisa ibu dia tidur, salawati ubun-ubunnya. Tidur, ibu salawati misalnya, Allahumma shalli. Dia bangun, apa? Saya salawati kau sayang. Kenapa? Supaya Allah lindungi kamu. Nah, ada ibu mau beli, salawati. Sudah salawati dekat-dekat sama Ibu Haji. Mudah-mudahan berkahnya turun, Ibu Haji kasih ceper. Itu tidak bisa juga berdoa saja baru tidak ada usaha ndak. Ya, salawat saja. Masya Allah. Yang ketiga, kalau cinta kepada Rasul, setelah berselawat, apalagi? Ibu-ibu, amalkan sunnah-sunnahnya. Tidak usah yang berat-berat. Ibu-ibu, saya anjurkan mulai besok, tiada hari tanpa sholat duha. Ibu mau tidak bantu suami cari nafkah? Mau tidak ibu? Mau toh? Siapa yang menentukan nafkah? Apa pekerjaan? Tidak. Kalau pekerjaan menentukan rezeki, maka semua orang yang sama kerjanya mestinya sama kekayaannya. Tapi tidak, sama pekerjaan ada yang bangkrut, ada yang kaya. Dan percaya lagi Allah yang ngatur rezeki. Ibu tahu cicak? Ibu-ibu tahu cicak? Apa dia makan? Tidak masuk akal toh? Nyamuk di dinding, cicak terbang. Di mana? Tidak punya bandara. Di mana mau ketemu? Tapi Allah Karim, cicak di dinding, nyamuk yang terbang. Ya kan? Tidak masuk akal, mana bisa cicak makan nyamuk. Tapi dengar lagu waktu kita kecil. Cicak-cicak di dinding,
Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dibilang cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah kakinya, kasihan. Allah yang ngatur rezeki. Maka ibu kalau mau bantu suami cari nafkah, bagi kita orang Islam, pembawa rezeki itu 1, sholat duha. 2, al-waqi'ah. 3, sedekah. 4, silaturahmi. Itu menurut Nabi. Kalau ibu masih percaya, bakal mati. Nah, suami pergi cari nafkah, ibu sholat duha. 8 rakaat. Selesai sholat duha, doa. Ya Allah, bukakan pintu rezeki suamiku. Kalau masih di atas langit, turunkan. Kalau masih dalam tanah, munculkan. Kalau masih jauh, dekatkan. Kalau masih sedikit cukupkan. Paling penting berkahkan. Baca itu doa tuntunan sholat duha. Kan begitu doanya. Coba dengar redaksinya. Kalau masih jauh, dekatkan. Dipaksa namanya Allah itu. Dipaksa. Kalau masih di atas langit, turunkan. Itu namanya kan dipaksa Allah. Kalau masih sedikit, cukupkan. Itu paksa dan boleh karena kita berdoa. Sudah itu WhatsApp suamimu. Bang, jangan risau cari nafkah. Baru saja kudoakan kau dalam sholat duhaku. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezekimu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Itu suami kalau dapat begitu langsung dikasih lihat sama temannya warung kopi. Kau lihat istriku. Kenapa Ustaz tahu? Karena saya begitu.